Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengungkap komitmen yang diberi Marc Marquez untuk tim hingga saat ini masih sangat tinggi, meski kondisi fisiknya belum 100%. Marc Marquez mendapat cedera serius saat menjalani balapan seri pembuka musim lalu, MotoGP Spanyol 2020, di sirkuit Jerez. Kala itu, Marquez mengalami insiden crash yang berujung cedera patah tulang lengan kanan. Marc Marquez harus menjalani 3 operasi dan masa rehabilitasi panjang untuk memulihkan cedera ini. Tercatat, Marquez menepi dari lintasan balap selama hampir 9 bulan dan harus merelakan gelar juara dunia MotoGP-nya direbut Joan Mir pada musim lalu. Marquez baru kembali balapan pada seri MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Portimao. Dia pun sempat sadar diri dan meminta kepada manajemen Honda untuk memotong gajinya karena tak melaksanakan kewajiban sebagai pembalap. "Saya tidak balapan sepanjang tahun, saya tidak melakukan pekerjaan saya," kata Marc Marquez dikutip bolasport.com. "Jadi saya mengatakan kepada mereka untuk membayar berapapun yang mereka inginkan," ucap Marquez menjelaskan. Menanggapi sikap Marquez ini, Alberto Puig menilai hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan seorang rider dengan status juara dunia berkali-kali. Puig pun memastikan pernyataan Marquez tersebut menandakan bahwa dia memiliki komitmen serius dengan tim. "Ini adalah hal yang tidak biasa diucapkan bagi seorang pembalap," ujar Puig. "Hal yang paling diinginkan Marquez ingin memenangkan balapan, lebih dari apapun saat ini. Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya melihat jika dia mementingkan uang, maka dia tidak akan tinggal di Spanyol," kata Puig lagi. Marc Marquez memang memiliki komitmen tinggi untuk benar-benar bisa kembali memelesat bersama motor RC213V. Sejauh ini, pencapaian terbaik Marquez adalah memenangi balapan MotoGP Jerman 2021 di Sachsenring. Pembalap berusia 28 tahun itu juga menjadi runner-up balapan MotoGP Aragon 2021 usai melakoni duel sengit dengan Francisco Bagnaia yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon. Pada balapan terakhir, MotoGP San Marino, Marquez menempati posisi finish keempat. "Marc harus melakukan latihan yang luar biasa untuk menerima keadaannya," ujar Puig. "Dia telah menemukan dirinya di lingkungan yang tidak biasa dia hadapi sebelumnya, di mana dia bertarung dengan para pembalap yang biasanya tidak berada di sekitarnya, tetapi jauh di belakang," tutur Puig. Fabio Quartararo, terang-terangan mengatakan dirinya ingin mencontoh mental bertarung Marc Marquez di lintasan. Hal itu ia lakukan demi meraih gelar juara dunia di MotoGP 2021. Quartararo menilai The Baby Alien julukan Marc Marquez selalu tampil ngotot di lintasan. El Diablo mengambil contoh pada 2019 lalu, saat Marquez tetap tampil ngotot meski sudah unggul jauh dan hampir memastikan gelar juara dunia kala itu. "Saya tidak berpikir tentang kejuaraan dunia dan saya pikir saya akan mengambil contoh dari Marc Marquez. Seperti apa dia lakukan pada 2019 di Thailand," ujar Quartararo dilansir dari laman Speedweek. "Saya sudah memikirkannya sejak awal musim. Kami mengendarai seluruh balapan bersama-sama. Saya mencoba tikungan terakhir," dia membalas. "Terlepas dari apakah Piala Dunia dipertaruhkan atau tidak, saya ingin menang," lanjut Quartararo. "Seperti itulah mentalitas balapan hari Minggu yang harus saya tiru darinya," lanjut rekan satu tim Franco Morbidelli tersebut. Quartararo tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar juara MotoGP 2021. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu saat ini menempati posisi puncak di klasemen sementara dengan raihan 234 poin. El Diablo julukan Quartararo unggul 48 poin dari Francisco Bagnaia Ducati Lenovo, yang menempati urutan kedua. Bagnaia berada satu strip di bawah dengan koleksi 186 angka. Dengan hanya 4 balapan tersisa musim ini, peluang Quartararo untuk meraih gelar juara dunia tentunya terbuka lebar. Namun, rekan satu tim Franco Morbidelli itu juga harus tetap waspada mengingat segala hal masih bisa terjadi menjelang akhir musim. Mengingat ketatnya persaingan pada 2 balapan terakhir, Quartararo pun tak ingin terlalu gegabah dan memilih untuk menyelesaikan satu persatu balapan dengan maksimal. Ia percaya dengan cara tersebut kesempatannya untuk meraih podium tetap terbuka.
Direktur Olahraga Avintia Racing, Ruben Saus, mengatakan podium yang didapatkan Enea Bastianini dalam GP San Marino lebih membanggakan dibandingkan raihan Johan Zarco di Brno, tahun lalu. Enea Bastianini menunjukkan performa mengesankan dengan meraih podium ketiga di Grand Prix San Marino usai menyalip banyak pembalap. Pembalap asal Italia itu jadi yang terbaik di trek dengan menggunakan kombinasi ban depan hard dan ban belakang soft dalam race yang berlangsung di Misano, akhir pekan lalu itu. Pasalnya, ia dapat menjaga ritme balapnya sejak start hingga finish, bahkan terus memangkas jarak dengan Fabio Quartararo di lap-lap terakhir. Sayang, ban yang mulai menipis membuatnya tak bisa lagi menekan hingga batasnya karena berisiko mengalami hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, performa Enea Bastianini sepanjang race membuat petinggi tim Sponsorama Avintia Racing sangat senang karena mengetahui mereka memiliki potensi untuk membawa pembalapnya naik podium. Setelah podium bersama Johan Zarco, semua orang mengatakan, itu karena Johan, itu karena motornya, kata Ruben Saus. Kami melakukannya lagi dengan tim yang sama, dengan motor lama, jadi itu menandakan paket yang kami miliki sangat bagus, ditambah performa apik dari pembalap itu sendiri. Podium ini terasa lebih indah dibandingkan tahun lalu. Zarco tidak ingin balapan lagi dengan kami, tapi dia mendapatkan motor yang lebih baik dibandingkan Bastianini saat ini. Di Brno, kami mendapatkan pole position dan itu sangat bagus, tapi ada banyak hal terjadi di belakang itu semua. Bukan karena ini itu, katanya. Start dari grid 12, Bastianini mendapatkan ritme yang bagus untuk tampil lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Bahkan, ia beberapa kali mencatatkan waktu lap terbaik di balapan. Pada 9 lap pertama, dia menyalip Alex Espargaro, Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller. Itu balapan yang sangat hebat, ujar Saus. Zarco telah mendapatkan podium sebelumnya, di sini kami berbicara tentang seorang rookie, dan ini tahun terakhir kami di MotoGP. Kami bisa naik podium dengan anggaran yang sangat terbatas. Kami tidak pernah menyangka bisa mendapatkan podium. Tapi, kami menyadari bahwa kami memiliki kecepatan yang bagus di balapan. Ruben Saus berharap Ducati dapat memberikan Avintia senjata yang lebih baik untuk menghadapi balapan kedua di Misano pada pertengahan Oktober mendatang. Itu untuk memudahkan para pembalapnya, Enea Bastianini dan Luca Marini, dalam memperjuangkan hasil terbaik. Saya berharap ada banyak hal yang akan terjadi. Sekarang, kami harus melihat apakah Ducati akan memberikan kami sesuatu yang lebih baik, karena kami berada di rumah dan saya rasa kami pantas mendapatkannya. Ini juga sebagai bentuk ucapan perpisahan dan saya pikir kami layak untuk itu, ucap Saus.